Pada pertemuan 4, kita akan mulai fokus membahas tentang logika. Ya, logika di sini yang saya maksud namanya adalah fungsi percabangan. Ya, jadi bayangkan Anda sedang berjalan sampai ke sebuah pertigaan. Ada cabang, ada 3 jalur. Anda datang dari satu jalur, kemudian di depan Anda ada 2 jalur, ada cabang ke kanan dan ke kiri, misalkan gitu. Anda boleh ke kanan dan juga boleh ke kiri, silahkan. Tapi pasti tidak bisa dua-duanya kan? Kecuali Anda bisa membelah diri. Ya, Anda bisa membelah diri ya bisa ke kanan iya, ke kiri iya bareng-bareng. Tapi kalau Anda manusia biasa ya pastinya kalau sudah memilih jalan, oh saya ke kanan, belok kanan, maka tidak mungkin ke kiri. Ke kiri berarti nggak dikerjakan. Atau sudah milih, oh saya ke kiri, saya ambil jalan ke kiri, ya pasti nggak ke kanan. Nah, analogi seperti inilah yang disebut dengan fungsi percabangan. Pada saat Anda memilih ke kanan atau memilih ke kiri, disitulah terjadi logika. Namanya logika perbandingan. Kalau ke kanan itu kenapa, kalau ke kiri kenapa. Mana yang Anda putuskan, itu yang terjadi. Dan yang terjadi hanya satu, tidak mungkin dua-duanya terjadi. Ya, dengan analogi tadi. Contoh soalnya seperti ini. Misalkan, saya punya angka-angka, deretan angka-angka. Kemudian saya diminta untuk menentukan mana nilai yang lulus, mana nilai yang tidak lulus atau ulang. Kan kalau lulus ya lulus, tidak mungkin lulus ulang, kan gitu nggak mungkin kan. Kalau sudah terjadi lulus ya lulus, kalau sudah terjadi ulang ya ulang, tidak mungkin dua-duanya kan. Nah ini sama dengan logika tadi, pertigaan tadi. Contohnya ada kasus seperti ini kemudian logikanya adalah lulus jika nilai di atas 60. Berarti kita diminta ngeceki satu-satu mana nilai-nilai yang di atas 60. Nah, pada saat ada pertanyaan seperti itu, jawabannya apakah harus dengan rumus dulu? Tidak. Anda bisa memanfaatkan model-model warna-warni bisa. Misalkan dengan cukup ditandai. Oh, ini loh nilai-nilai yang di atas 60. Oh, ini loh nilai-nilai yang di bawah 60. Ya, urusannya kan biasanya nanti bisa untuk dicetak atau apa gitu kan. Lah, kondisi mewarnai, menandai sesuatu dengan syarat tertentu itu disebut dengan conditional formatting. Ya, contohnya misalnya seperti ini, saya sorot nilainya, kemudian saya masuk ke home, di sini ada menu style dan ada pilihan namanya conditional formatting. Ya, Anda pilih new rule. Sebenarnya Anda bisa memilih pilihan-pilihan yang ada di sini, contohnya kayak gini. Mana nilai yang tertinggi itu kan dilihat seperti ada grafik ya, yang paling panjang itu berarti nilai yang paling tinggi, yang grafiknya pendek berarti paling rendah. Itu kalau model bar. Ada model skala seperti ini ya, ada skala-skala. Ada juga model icon ya, ini bisa untuk menandai data ya. Atau Anda membuat rule sendiri namanya new rule. Nah, pilih ini new rule kalau pengen membuat tanda dengan aturan sendiri. Lewat mana, Pak? Lewat menu yang kedua namanya format only cell that contains. Formatlah hanya pada sel-sel yang berisi atau mengandung. Mengandung apa? Nilai, misalkan nilai apa? Misalkan kita ngomong di atas lebih besar sama dengan, greater than, di atas 60 ya, greater than, atau greater than or equal, lebih besar sama dengan, atau less than or equal, lebih kecil sama dengan, less than, lebih kecil. Jadi aturannya Anda tentukan sendiri. Anda pengen melakukan setting
pada sel yang berisi apa? Berisi nilai apa? Contohnya misalkan saya ngomong, yang berisi nilai di atas dan sama dengan 60. Lebih besar sama dengan 60. Formatnya apa? Anda bisa tandai dengan format tertentu. Contohnya saya kasih yang di atas 60, semua nilai di atas 60 itu saya kasih misalkan warna biru tebal. Warna biru tebal. Oke. Maka semua nilai nanti yang di atas lebih besar sama dengan 60 akan dikasih warna biru tebal seperti ini. Lah kalau dua syarat bagaimana? Misalkan yang di atas 60 biru tebal, yang di bawah 60 merah, itu bagaimana? Ya berarti tadi kita buat rule-nya itu 2. Lah sudah terlanjur 1 Pak, bagaimana? Manage. Di manage. Jadi rule-nya kita tambahi. New rule lagi. Jadi kita tambah aturan yang kedua. Apa? Berarti lebih kecil dari 60. Ngapain? Formatnya apa? Misalkan warnanya merah tebal. Berarti nanti dia akan mencari nilai-nilai di bawah 60 akan dikasih warna merah dan tebal. Bisa di-apply dulu. Seperti ini. Tidak main warna, Anda juga bisa main background. Lewat mana? Lewat edit. Diedit formatnya. Tulisannya warnanya putih Pak, tapi backgroundnya yang merah. Background berarti fill merah. Tulisannya putih. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk yang mana? Yang di bawah 60. Nah, jadi Anda bisa bermain-main dengan ini. Kalau ada pertanyaan misalnya mana yang lulus, mana yang tidak, Anda bisa menandai. Itu salah satu caranya. Ini yang lulus, ini yang tidak, ditandai dengan warna atau dengan jenis font tertentu, ketebalannya dan seterusnya. Tapi ada juga permintaan untuk menampilkan keterangan ini lulus, ini tidak lulus. Keterangannya benar-benar muncul. Kalau itu yang diminta, maka Anda harus menggunakan namanya fungsi percabangan. Fungsi percabangan di dalam Microsoft Excel itu perintahnya hanya ada satu, yaitu sama dengan if. Lihat ya, perintahnya hanya ada satu fungsi percabangan ini. If, modifikasinya yang banyak. Tapi perintahnya, perintah dasarnya itu hanya satu, yaitu if. Nanti ada if error, if null, if none, macam-macam itu modifikasinya. Tetapi perintahnya hanya ada satu, yaitu if. Sama dengan if, Anda buka kurung. Setelah Anda buka kurung, maka pertama yang harus Anda isikan adalah syarat. Itu disebut dengan logical test. Jadi poin pertama setelah if buka kurung adalah logical test. Logical test ini syarat. Syarat itu berarti ngecek apa yang mau dinilai tadi. Ini apakah lebih besar, misalkan gitu, sama dengan 60. Misalkan kita ngomong gitu. Kita ngecek, tanya ke komputer, apakah nilai yang ada di C5 itu lebih besar sama dengan 60. Jika benar, maka munculkanlah keterangan true. Jika syarat ini benar, muncullah keterangan true. Contohnya misalkan kata lulus. Kata-kata itu harus dipetik double. Ya, jadi memunculkan kata-kata itu harus dipetik double. Syarat true, syarat dipenuhi, syarat benar yang akan menjadi hasil ini. Sedangkan kalau syaratnya tidak dipenuhi bagaimana Pak? Titik koma lagi. Berarti ada namanya value if false. Value if false itu artinya jika syaratnya tidak dipenuhi ngapain? Oh, munculkan kata ulang. Ini konsep dasarnya, Anda perhatikan. Jadi setelah if itu masukkan
Syaratnya apa yang pengen Anda cek? Kalau misalkan tadi jalan, saya harus ngapain? Oh, saya harus pergi ke misalkan alun-alun. Saya dari Malang sini, saya dari kampus Barnes. Saya mau pergi ke alun-alun. Alun-alun itu letaknya ada di sebelah kiri saya. Oh, berarti saya harus ke kiri kan gitu. Jadi alasan kenapa ke kiri itu karena jalannya memang yang paling dekat saya harus ke kiri misalkan gitu. Nah, ini alasannya. Karena saya pengen ke alun-alun gitu misalkan. Ya. Kalau ini terpenuhi, jalankan yang true. Kalau ini tidak dipenuhi, jalankan yang false. Enter. Kenapa munculnya lulus? Karena 65 lebih besar sama dengan 60. Ini juga lulus. Ini ulang. Kenapa ulang? Karena 45 tidak lebih besar dari 60. Atau 45 itu lebih kecil dari 60. Maka ini tidak jalan, yang jalan yang belakang. Yang kedua. Ini tinggal double klik. Jadi penanda saya tadi yang warna merah dan warna biru dengan hasil akhirnya ya dengan hasil menggunakan rumus itu sama. Ya kan? Yang ulang ya posisi yang ini. Yang lulus ya posisi yang ini. Ini disebut dengan fungsi percabangan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis percabangan, fungsi percabangan. Ya, istilah namanya fungsi percabangan. Apa gunanya fungsi percabangan? Digunakan untuk memilih ya, salah satu kejadian yang sesuai dengan syarat. Jadi kalau syaratnya sesuai ya dijalankan, tidak sesuai ya dijalankan sesuatu. Digunakan untuk memilih salah satu kejadian yang sesuai atau tidak sesuai ya. Garis miring. Artinya sesuai ya muncul sesuatu, tidak sesuai juga muncul sesuatu. Nah, jenisnya perintahnya dulu ya. Perintahnya adalah if. Jenisnya ini ada yang pertama namanya if tunggal. Percabangan tunggal. Apa itu percabangan tunggal? Percabangan tunggal adalah fungsi if yang syaratnya hanya satu. Ya, contoh penulisannya, rumusnya seperti ini. Ya, contoh penulisan rumusnya. Berarti if nanti ada syarat, kemudian pembatas, ya. Setelah itu, ini adalah kejadian true, pembatas lagi, kejadian false. Ini namanya if tunggal. Jadi syaratnya hanya satu di sini. Jika syaratnya dipenuhi yang dijalankan bagian true. Bagian true itu isinya apa, Pak? Ya rumus bisa, kata-kata bisa. Terserah kalian mau isi dengan apa. Ya, ini saya kasih warna hijau aja ya. Nah, seperti ini. Syarat ini isinya adalah membandingkan dua nilai sehingga menghasilkan true atau false.
Kemudian kejadian true, apa itu? Kejadian true adalah kejadian yang dijalankan saat syarat dipenuhi atau bernilai true. Kejadian false adalah kejadian yang dijalankan saat syarat tidak dipenuhi atau bernilai false. Sampai titik ini untuk penjelasannya ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Anda tidak boleh meninggalkan satu bagian pun saat memanggil fungsi if. Misalkan if ada syarat kejadian true, kejadian false. Anda nulisnya if syarat kejadian true saja. Kejadian false-nya enggak Anda isi. Masalah nanti yang muncul. Jadi 3 unsur di dalam fungsi if itu harus ada semua, maksudnya gitu. Syarat ya harus ada, kejadian true ya harus ada, kejadian false ya harus ada. Masing-masing dibatasi oleh apa, Pak? Dibatasi oleh pembatas perintah. Ini namanya pembatas perintah. Ya. Namanya pembatas perintah. Bisa koma, bisa titik koma. Tergantung apa? Tergantung dari regionalnya. Kalian menggunakan regional apa? Kemudian membandingkan nilai itu menggunakan operator perbandingan, yaitu apa? Jadi saya sebutkan apa? Sama dengan. Kemudian lebih besar, lebih kecil, apa lagi? Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kalau tidak sama dengan gimana, Pak? Tidak sama dengan itu seperti ini. Tulisnya. Atau saya tulis satu-satu ya, gini. Ini berarti sama dengan. Kalau seperti ini berarti lebih besar. Seperti ini lebih kecil. Seperti ini lebih besar sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Inilah tidak sama dengan. Jadi kalau kalian pengen membandingkan nilai, 2 nilai, itu pasti akan memanggil salah satu operator ini. Pasti itu. Tinggal kebutuhan kalian yang mana, operator yang mana. Operator yang ini atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Contohnya yang mana? Contohnya tadi. Saya pengen menemukan dia lulus atau tidak. Syaratnya ngomong lulus nilai di atas 60. Berarti operator yang saya panggil apa? Lebih besar sama dengan, misalkan gitu. Untuk kasus yang kedua bagaimana, Pak? Kasus yang kedua, saya punya aturan lagi di sini, syarat lagi. Saya punya total dan saya punya diskon. Diskon 10% itu jika syaratnya ada, jika total bayarnya di atas 30.000. Maka sebenarnya yang pertama saya lakukan adalah bertanya ke komputer, apakah nilai ini ya kan di atas lebih besar dari 30.000, misalkan saya pakai lebih besar, tidak lebih besar sama dengan misalkan. Apakah nilai total yang di sini lebih besar dari 30.000? Ini namanya membandingkan, lihat. Setiap perbandingan itu akan menghasilkan jawaban antara true atau false. Pilihannya salah satu, true atau false, true atau false, true atau false. Nah, lihat ya, ini rumus perbandingan namanya. Sama dengan yang depan, ini untuk mengaktifkan formula. Kemudian yang belakang ini, inilah
operator perbandingannya. Hasilnya 50.000 apakah lebih besar dari 30.000? Iya kan? Iya itu berarti true. True. 25.000 apakah lebih besar dari 30.000? False. Lah, pada saat true ngapain berarti? Pada saat false ngapain? Lah itu Anda isikan dalam fungsi if. Berarti di sinilah if. Titik koma. Jadi if-nya itu berperan di sini. Kalau true ngapain? Oh, kalau true dapat diskon 10%. 10% dari apa? Dari F5 kan? Dari totalnya kan tadi. Sedangkan kalau false ngapain? Ya tidak dapat diskon. Tidak dapat diskon berarti 0 kan? Mau diskon berapapun kalau saya kasih kali 0 ya 0 kan? Ya bisa kasih 0 gitu aja. Jadi kalau syarat ini bernilai true nantinya yang dijalankan ini. Apa itu rumus kan? Kalau tadi kan kata-kata lulus, tidak lulus. Yang ini rumus yang dijalankan. Sedangkan kalau syarat ini tidak dipenuhi, yang dijalankan 0. Ini itu apa Pak? Ini disebut dengan logical test. Yang 10% kali F5 ini apa Pak? Ini disebut dengan value if true. Kejadian benar, kejadian true. 0 ini apa Pak? Namanya value if false. Masing-masing tidak boleh ada yang kalian tinggalkan ya. Enter. Maka akan muncul jawabannya. Loh kok strip Pak? Ayo, jangan sampai lupa ya. Ini efek format. Jadi ini efek format aslinya ya angka 0 seperti ini. Kemudian terkena format apa? Contohnya jadi strip. Terkena format accounting misalkan. 0-nya akan berubah jadi strip. Ya, non misalkan. Counting akan berubah jadi strip. Tidak ada kan diskon strip itu kan tidak ada ya. Yang ada diskonnya nilai tertentu atau 0. Kenapa munculnya strip? Itu efek format. Dijadikan accounting kemudian lambang mata uangnya dihapus, otomatis dia akan berubah jadi strip. Nah seperti ini. Ini masuk golongan apa Pak? If tunggal tadi. Pak misalkan saya nekat Pak, yang bagian belakang ini tidak saya isi Pak. Jadi kalau saya telusuri logical testnya ada, value if true-nya ada, value if false-nya nggak saya isi Pak, kelupaan. Apa yang terjadi? Lihat, yang terjadi seperti ini. Jadi Excel tidak akan bisa menerjemahkan kalau false itu ngapain. Jadi dia tetap akan memunculkan apa? Kata-kata false. Itu kalau sampai bagian false-nya tidak Anda isi apapun atau Anda lewati. Padahal yang dimau soal adalah jika terjadi false tidak dapat diskon. Tidak dapat diskon itu berarti apa? Bagian sini diisi angka 0. Ya. Seperti itu. Ini masih if tunggal. Kemudian ada lagi kasus seperti ini. Dua kasus sebelumnya itu sel, lihat, sel dibandingkan dengan angka menggunakan operator perbandingan. Di kasus ketiga, Anda dikenalkan bahwa sel itu juga bisa dibandingkan dengan sel. Contohnya seperti ini. Saya bisa membandingkan pembayaran apakah lebih besar sama dengan harga. Ini dibandingkan kan? Lihat, jangan bingung, sama dengan ini untuk membuka formula. Inilah perbandingannya. Menggunakan operator apa? Lebih besar sama dengan. Ya, enter.
Pasti ini akan menghasilkan antara true false, true false, true false, true false. Nah, if-nya gunanya untuk apa? If itu untuk memberikan penjelasan. Kalau true ngapain, kalau false ngapain. Kalau true ngapain, Pak? Kalau true lunas. Kalau false ngapain, Pak? Kalau false kredit. Jadi syaratnya itu di sini. Jika true jalankan ini, jika false jalankan ini. Enter. Kenapa ini kredit, Pak? Karena pembayarannya masih lebih kecil dari harga. Iya kan? Kalau kalian beli barang harga 100.000, kalian baru ngasih uang 50.000, kan sisanya masih ngutang. Ngutang itu kan kredit berarti. Akan dibayar mungkin nanti atau sore atau besok atau lusa. Itu masuk golongan kredit kan? Deal ya, paham ya? Nah, kasus yang ketiga ini sell dibandingkan dengan sell. Jadi perbandingan itu bisa sell dibandingkan dengan angka, bisa juga sell dibandingkan dengan sell. Ini yang sell dibandingkan dengan sell, yang contoh sebelumnya sell dibandingkan dengan angka tertentu. Pak, bisa nggak kata-kata dibandingkan dengan kata-kata? Bisa. Misalkan ya, saya punya di sini kata aku. Yang kedua, saya punya kata aku. Mau bandingkan. Aku, saya ketik huruf besar semua, sama nggak dengan aku yang saya ketik huruf kecil semua? Ini membandingkan kata-kata, ya ya. Jangan bingung dengan penulisannya. Sama dengan ini membuka formula, perbandingannya ada di sini. Aku diketik huruf besar semua, sama dengan aku diketik huruf kecil semua enggak? Jawabannya sama. Aku diketik huruf besar kecil, dengan aku diketik huruf besar semua sama enggak? Sama. Ya, jadi yang dinilai Excel kalau kata-kata itu kemiripan abjad. Bukan apa? Bukan apa capital atau tidak capital. Huruf A besar, A kecil dianggap sama oleh Excel. Kemiripan abjad itu contohnya gimana, Pak? Aku mau diketik dengan huruf besar kecil terserah. Ternyata kalian ngasih spasi di sini. Kemudian Anda bandingkan dengan aku, huruf kecil semua, tapi tidak ada spasinya. Ini akan dianggap tidak sama. Jadi bukan masalah huruf besar kecilnya ya, tetapi bagaimana Anda mengeja itu step by step, huruf by huruf, karakter by karakter. Ya, ada perbedaan enggak? Contohnya di sini sepertinya tidak ada perbedaan. Ternyata ada spasi di sini tuh. Di belakangnya ada spasi. Yang ini tidak ada spasi, ya tetap dianggap tidak sama. Tapi kalau sekedar huruf besar kecil, Excel mengabaikan ya. Selama kalian ngetiknya sama persis, tidak ada spasi dan seterusnya. Mau diketik besar kecil no problem. Paham ya? Sampai titik ini ya. Ini yang disebut dengan if tunggal. Contoh kasusnya nanti ada di latihan ini. Contoh lihat ya. Ini if tunggal. Kasus tentang laporan daftar rencana pembelian barang. Ya. Anda diminta ngisi berarti kolom yang ini nantinya.